Selamat malam dan salam sejahtera Pak Greg serta teman-teman saya sekalian. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas agama, yaitu tentang permasalahan krisis ekologi. Yang pertama yaitu rangkuman materi, yaitu ecological crisis, artinya adalah manusia tidak dapat mengakses sumber daya alam yang dibutuhkan bagi manusia di masa depan. Menurut artikel yang ditulis oleh William A. Rees, di dunia ini ada pada situasi kerapuhan dalam menghadapi krisis ekologi. Namun saat ini belum ada keputusan strategis untuk menghadapi krisis ini. Kebiasaan manusia yang mengkonsumsi sumber daya untuk keuntungan semata, untuk keuntungan profit, atau bahkan untuk gengsi, secara rakus ini akan mengancam generasi kedepannya apabila tidak dihentikan ataupun diatur dengan hukum yang sesuai. Diperlukannya peraturan yang melihat dari sudut pandang biologis dan juga dari sudut pandang kultural agar manusia dapat mengurangi atau bahkan baiknya berhenti melakukan overconsumption. Kebiasaan ini tidak dapat diatasi hanya dengan mengurangi saja, namun kita juga harus mengubah pola pikir kita supaya kita tidak hanya mengurangi, bahkan bisa berhenti untuk melakukan overconsumption tersebut. Karena jika kita hanya mengurangi konsumsi tersebut, itu hanya akan menunda atau hanya akan memperlambat datangnya puncak krisis ekologi ini. Yang harus diatasi yaitu adalah tadi mengubah pola pikir supaya kita dan sesama manusia lainnya dapat berhenti melakukan overconsumption. Dan yang dapat dilakukan yaitu adalah melalui pemikiran mendalam, yaitu dengan pemikiran meditatif serta pemahaman bahwa manusia ini berkaitan erat dengan alam yang merupakan ciptaan Tuhan, di mana kita harus menjaga ciptaan Tuhan tersebut supaya dapat terus lestari hingga saat anak cucu kita juga masih dapat merasakan alam tersebut. Menurut Rees, salah satu penyebab krisis ekologi adalah seperti banyaknya pabrik, yaitu pada era industrial seperti saat ini, yaitu teknologi dan industrial, dan juga dengan dari sektor pembangunan, di mana itu banyak mengkonsumsi sumber daya alam seperti penebangan pohon yang berlebihan dan juga pembuangan limbah secara tidak bertanggung jawab, dan juga polusi udara yang ditimbulkan oleh asap-asap dari pabrik yang beroperasi. Kita harus mulai berpikir untuk berhenti menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui, supaya kita tidak hanya mengkonsumsi, namun juga dapat menanamnya kembali, atau kita bisa menggunakan energi yang dapat terbarukan seperti energi matahari melalui pembangkit listrik tenaga air dan juga yang sebagainya. Sebenarnya manusia itu bisa dan memiliki kemampuan yang baik dalam berpikir secara meditatif. Namun terkadang dan kebanyakan manusia itu meninggalkan pola pikir tersebut dan lebih berpikir secara kuantitatif, yaitu karena naturalnya manusia atau human nature, yaitu bahwa manusia tidak pernah tercukupi. Mereka akan selalu ingin lebih dan lebih lagi, sehingga kebanyakan
meninggalkan pola pikir meditatif dan memperbanyak berpikir kalkulatif tentang profit dan sebagainya. Hal ini membuat manusia kurang memperdulikan sekitarnya. Dan lama-kelamaan apabila kita tidak mulai berpikir secara mendalam, kita akan tidak sadar menggerus alam. Kita akan menghabiskan sumber dayanya, dan di masa depan apabila sumber daya sudah menipis, akan terjadi perebutan dan juga mungkin kerisuan, konflik antara manusia yang membutuhkannya, manusia yang tidak mendapatkannya, dan juga manusia yang memiliki kekuatan sehingga ia mempunyai akses untuk sumber daya tersebut. Dan selama ini belum ada solusi yang bisa mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh, ya. Karena kebanyakan manusia berpikir ke dalam jangka pendek, yaitu tentang keuntungan, gengsi, ataupun hanya sekedar untuk bersenang-senang, begitu ya. Hal-hal yang dianggap sebagai solusi atas krisis ekologi ini, seperti mobil hybrid, mobil listrik, bangunan hijau, dan sebagainya, itu kurang untuk mengatasi krisis ini. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan mobil listrik itu harganya mahal, tidak dapat diakses oleh semua orang, dan juga untuk membuat bangunan hijau itu membutuhkan banyak modal, sehingga ini kurang dapat direalisasikan. Dan juga terkadang mobil listrik ini masih menggunakan generator listrik, di mana generator tersebut masih memerlukan bahan bakar seperti diesel untuk menyala. Dan kita juga masih belum bisa untuk menghemat kertas, di mana kertas ini membutuhkan pohon yang banyak untuk memproduksinya, sehingga ini juga akan mempercepat habisnya pohon dan akan membuat kita tetap berjalan ke dalam krisis ekologi tersebut. Banyak manusia yang berpikir bahwa tidak ada yang namanya krisis ekologi. Bahkan orang-orang yang kalangan atas, di mana mereka biasanya kaya raya tersebut, justru menganggap bahwa krisis ini hanyalah sekedar omongan belaka. Mengapa demikian? Karena mereka berpikir tentang profit mereka, dan apabila mereka mulai menyuarakan hal ini, profit tersebut akan berkurang. Kita sebenarnya secara tidak sadar membunuh generasi penerus kita, di mana mereka akan hidup di masa di mana krisis ini mulai memuncak. Dan menurut pandangan saya, sebenarnya sudah banyak orang yang menyuarakan tentang krisis ini. Namun karena memang manusia memiliki insting untuk meraup sebanyak-banyaknya dan tidak pernah merasa cukup, maka manusia tetap memiliki sifat overconsumption tersebut. Apalagi jika tidak ada hukum yang mengatur, maka mereka akan tetap secara leluasa bebas melakukan overconsumption tersebut. Dan ada juga sebenarnya agama yang dapat kita gunakan sebagai contoh. Karena pada ajaran agama kita diajarkan untuk mencintai ciptaan Tuhan, yaitu alam. Dan alangkah baiknya kita memperluas ajaran tentang mencintai alam tersebut. Namun pada kenyataannya, ajaran agama tersebut semakin sulit untuk disebarluaskan karena banyak orang-orang di luar sana yang mulai tidak percaya Tuhan dan mulai tidak peduli. Jadi kita harus bisa memberitahu orang tersebut dengan cara lain supaya mereka yang tidak percaya tentang agama juga bisa mulai berpikir tentang menghentikan overconsumption. Berikut dari saya, terima kasih.